Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yakob Pangala STH. Untuk memulai ibadah kita, disilahkan jemaat bangkit berdiri. Mari memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan sukacita iman kita memulaikan ibadah kita pada hari ini. Oleh sebab itu marilah kita menghadap hadirat Tuhan untuk datang memuliakan akan nama-Nya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin, amin, amin. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Ibu bapak jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita datang mengaku dosa di hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kepadamu pada saat ini kami datang menghadap tahta kekudusan-Mu, mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, bahwa betapa banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan di dalam melawan akan kehendak Tuhan. Kami gagal untuk berbuat baik. Kami tidak memiliki kasih terhadap sesama. Bahkan kami hilang kasih kepada Tuhan. Tetapi Engkau Allah Bapa yang penuh anugerah, oleh penebusan Tuhan kami Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib, telah mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kehidupan kami beroleh pembaharuan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu bapak jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita pengampunan.
sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Kolose 1, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita mendengarkan amanat hidup baru. Oleh sebab itu, sebagai respons kita membaca firman Tuhan yang terambil dari dalam surat Roma pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan sebagai amanat hidup baru untuk kita sekalian. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ibu bapa jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam pembacaan pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca, mendengar serta merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu dan hidup sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, mereka memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi virus corona. Kekhawatiran bahkan ketakutan masih menghantui banyak orang. Juga termasuk kehidupan kita. Kita berpikir dan selalu berpikir, seperti apakah kehidupan kita ini ke depan? Apakah jalannya masih sama seperti hari-hari yang lalu? Tanpa ada beban ataukah ada masalah? Ataukah mungkin perjalanan kehidupan kita jauh lebih berat dari hari-hari yang lalu? Ini adalah merupakan sebuah misteri. Dan misteri itu hanyalah Tuhan, pemilik kehidupan ini, yang bisa menyatakannya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ibu bapa, saudara-saudara, kita tetap berpengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman pada saat ini yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 dengan sebuah tema hidup oleh roh dan hidup menurut daging. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Yesus, Paulus pun juga suka berbicara tentang kehidupan Kristen dalam bentuk metafora-metafora ataupun yang disebut dengan perumpamaan. Dan juga hal itu pun kita jumpai di kitab-kitab yang lain, termasuk dalam surat Matius yang berbicara tentang penabur, dan juga di dalam surat Yohanes yang seringkali membahasakan perilaku hidup orang percaya dengan bahasa gambaran.
Yohanes misalnya menggambarkan perilaku hidup manusia dengan ungkapan anak-anak terang ataupun anak-anak gelap. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemakaian perumpamaan atau metafora bukan hanya terdapat dalam Alkitab atau menjadi milik orang Yahudi ketika itu, tetapi juga bagi semua bangsa. Seringkali memakai bahasa-bahasa kiasan untuk mengatakan atau menyatakan sebuah pendapat. Penggunaan metafora dalam berbicara tentang kehidupan Kristen sebenarnya punya maksud agar memperkaya pemahaman kita mengenai hakikat yang benar dari kehidupan di dalam Allah, sekaligus untuk membuat pesan yang kita sampaikan supaya menjadi sangat dikenal serta akrab bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dalam bagian yang baru saja kita baca, Paulus memperkenalkan dua ungkapan yang punya arti simbolis, yaitu keinginan daging dan keinginan roh, atau hidup oleh roh dan hidup oleh daging. Manusia adalah makhluk yang berdaging, dan dia baru ada serta dikenal dalam tubuh dan daging yang kelihatan. Tanpa tubuh dan daging ibu bapak saudara-saudara yang kelihatan itu, maka dia bukan lagi manusia. Manusia adalah manusia selama tubuh dan dagingnya ada dan dapat dilihat dan dapat diraba. Sedangkan Allah adalah roh. Artinya Allah tetap Allah meskipun tanpa tubuh dan daging yang kelihatan. Kehadiran dan pekerjaan Allah tidak dapat dibatasi oleh hal-hal yang bersifat fisik dan bendawi. Karena Allah itu roh, maka ia bebas dan dinamis. Sedangkan karena daging itu nyata secara fisik, dapat dipegang atau dapat diraba, maka dia itu statis dan sifatnya terbatas. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus berbicara tentang perbedaan antara hidup orang percaya dan orang fasik dengan menggunakan dua metafora tadi. Orang percaya adalah mereka yang hidup menurut roh atau dipimpin oleh roh. Sedangkan orang fasik atau mereka yang masih hidup dalam dosa adalah orang yang hidup menurut keinginan daging. Kita segera melihat perbedaannya. Bahwa orang percaya itu adalah mereka yang berpikir dan bertindak menurut pola dan teladan yang ada pada Allah. Orientasi hidup mereka tidak terikat pada hal-hal yang kelihatan. Hal-hal yang kelihatan itu memang sangat penting. Tetapi bagi mereka hal-hal itu tidak mengikat. Tujuan hidup mereka bukan pada hal-hal yang ada secara fisik. Tujuan hidup mereka ada pada Allah dan di dalam Allah. Mereka hidup, bekerja, berbicara dan bergaul bukan sekedar untuk memuaskan cita-cita, memuaskan keinginan, atau memuaskan selera fisik dan indrawi saja. Tetapi mereka hidup, bekerja, dan berbicara untuk menyenangkan hati Allah dan orang-orang yang percaya kepada Allah. Berbeda dengan orang fasik atau mereka yang masih hidup dalam dosa.
Orientasi hidup mereka terbatas pada hal-hal yang kelihatan dan yang bisa dipegang. Mereka tidak memiliki minat bahkan kemampuan untuk melihat lebih jauh daripada apa yang ada dan apa yang bisa dilihat. Sebagaimana orang yang beriman melihat sesuatu itu dengan cara pandang iman. Orang fasik hanya berpikir tentang hal-hal yang ada sekarang. Jalan hidup dan tindak tanduk mereka diarahkan, dikomando oleh hal-hal itu. Mereka hidup bekerja, berbicara dan bergaul hanya untuk memuaskan cita-cita, keinginan, dan selera tubuh mereka. Karena memang mereka berpikir bahwa yang paling penting dalam hidup adalah keinginan-keinginan tubuh dilayani sampai puas. Orang-orang yang hidup menurut daging jarang berpikir untuk menyenangkan Tuhan Allah dan menyenangkan orang-orang yang percaya kepada Allah. Misalnya, ketika membaca suatu aturan hukum yang mengatakan jangan kamu mencuri. Orang yang hidup menurut keinginan daging dan menurut keinginan roh memang sama-sama tidak mengambil barang orang tanpa minta persetujuan. Mereka yang hidup menurut roh buat keputusan ini karena mereka taat pada Allah, mau menyenangkan hati Tuhan Allah. Itu sebabnya mereka tidak akan mengambil barang milik orang sekalipun aturan atau hukum itu sudah diperlunak. Sementara orang yang hidup menurut keinginan daging mengambil sikap yang berbeda. Mungkin untuk sementara memang mereka tidak mencuri atau tidak mengambil barang orang secara paksa. Tetapi karena uang dan harta milik orang lain itu begitu menarik dan menggoda, mereka membuat undang-undang atau aturan yang baru. Mencuri tidak boleh. Tetapi kalau barang itu dipakai untuk menunjang kelancaran pelayanan, maka itu boleh saja. Lalu mereka ramai-ramai mengambil barang atau uang milik orang lain dengan dalih untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang mereka akan lakukan. Saudara-saudara, inilah perbedaan orang yang hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Orang yang hidup menurut roh juga perlu uang dan kekayaan, tetapi mereka berusaha untuk memperoleh uang dan kekayaan dengan cara-cara yang dikehendaki Tuhan dan membawa sukacita bagi sesama. Yang dalam Injil Matius pasal 13 berbicara tentang seorang penabur, bahwa firman itu jatuh di atas tanah yang subur. Tetapi orang yang hidup menurut daging, mereka tidak peduli dengan kehendak Tuhan dan kesejahteraan orang banyak. Kalaupun ada uang dan harta, mereka mau buat apa saja. Aturan dan undang-undang pun mereka buat untuk membenarkan tindakan mereka sendiri. Untuk menghalalkan apapun yang mereka akan lakukan. Apapun yang mereka akan ingini. Bagaikan firman Tuhan yang ditaburkan tetapi jatuh di atas tanah yang berbatu-batu, atau tanah yang dihimpit oleh duri, atau kemudian datang burung-burung untuk memakannya. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Paulus katakan bahwa kehidupan menurut daging adalah kehidupan para budak. Orang-orang yang hidup menurut daging tidak bebas. Mereka menjadi hamba dari nafsu-nafsu yang rendah. Nafsu balas dendam, nafsu mencuri, nafsu berzina, nafsu menfitnah, nafsu menipu, nafsu minum minuman keras, nafsu judi,
nafsu pertentangan, nafsu menyebarkan hoax, dan lain-lain sebagainya. Hidup mereka itu dikendalikan oleh nafsu-nafsu yang ada. Mereka tidak bebas. Hidup menurut keinginan daging membuat manusia seperti binatang, diatur dan dikendalikan oleh nafsu-nafsu mereka. Sebaliknya, mereka yang hidup menurut roh, bukan budak. Mereka adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kasih Kristus. Mereka tidak berkelakuan seperti binatang yang takluk pada nafsu-nafsu. Mereka lah yang mengendalikan nafsu-nafsu itu. Yang kemudian Paulus menyebut mereka itu adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk membebaskan kita dari semua nafsu, supaya kita tidak lagi seperti binatang yang diperbudak oleh keinginan-keinginan yang statis dan terbatas, Allah telah mengutus Yesus Kristus. Dia mati di atas salib. Manusia-manusia yang hidup dari nafsu-nafsu jahat telah membunuh dia. Tetapi dia hidup kembali. Ini semua menunjukkan bahwa segala bentuk keinginan daging tidak akan memiliki masa depan. Karena itu, marilah kita sekalian jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun kita pada hari ini, datang di hadirat Tuhan, memandang kepada Kristus. Marilah kita semua meninggalkan keinginan daging dan senantiasa menyerahkan kehidupan kita ini dipimpin oleh Roh. Lebih baik menjadi anak di dalam rumah Allah daripada berlagak bos, tetapi kita diperbudak oleh keinginan daging. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian PKJ 282. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan kalimat bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup
yang kekal. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa syafaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah namamu. Kau yang telah hadir dalam kehidupan kami Tuhan, lewat dan melalui ibadah saat ini. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, dalam keadaan dan kondisi apapun yang kami alami pada saat ini, tetapi tidak sedikit pun dapat menghalangi hati yang tulus, iman yang tetap bergelora dan bersemangat, datang memuliakan namamu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami baca dan dengarkan sungguh-sungguh menjadi kekuatan, sungguh-sungguh menjadikan teladan dalam hidup kami. Ketika Tuhan masih mengizinkan kami melangkahkan kaki di hari-hari selanjutnya. Ketika ada keinginan, ada kerinduan bahwa ketika situasi dan kondisi pandemik ini akan berakhir, kami sungguh mau bertemu dengan orang-orang yang kami kasih. Bersama dengan sidang jemaat yang selama ini Tuhan kami tidak berjumpa oleh karena keadaan dan situasi kondisi pandemi. Kami berdoa dan memohon kiranya mereka semua berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat dan kuat, serta tetap bersemangat menjalani kehidupan. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kami sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun. Bagi mereka yang berhari ulang tahun pernikahan, bagi mereka yang kenaikan pangkat ataupun jabatan, keberhasilan-keberhasilan yang lain termasuk dalam pendidikan, biarlah syukur dan sukacita itu mereka sampaikan dan persembahkan ke dalam tangan kasih, sehingga sukacita pun akan memberikan kebahagiaan bagi mereka untuk kehidupan di hari-hari selanjutnya. Dalam kehidupan, dalam karya, dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang sakit ataupun yang sedang dalam masa pemulihan, di rumah ataupun di rumah sakit, atau mungkin juga ada yang mengalami karantina oleh karena pandemi. Ya Allah, Kau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, mengangkat, membuang beban pergumulan mereka. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini tanpa ada beban. Jika mereka ada dalam pergumulan rumah tangga, karena ekonomi, karena pekerjaan, Tuhan, jangan hapuskan pengharapan mereka. Biarlah mereka tetap menatap kepada Kristus dan berharap bahwa surya daripada Tuhan akan datang menerangi hidup mereka. Dan apa yang mereka rasakan alami itu pun akan digantikan dengan suasana yang damai.
bagi jemaatmu yang lanjut usia. Kau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kokohkan dan tambahkanlah sukacita dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini melihat itu sebagai anugerah Tuhan. Mereka tidak merasakan kelemahan sekalipun usia mereka bertambah. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan yang senantiasa dibuat oleh majelis jemaat bersama dengan pengurus OIG ataupun para pelayan-pelayan yang telah dipilih dan yang telah diteguhkan di tengah-tengah jemaatmu. Dalam keadaan situasi apapun, mereka tidak pernah berhenti untuk bekerja. Mereka terus berupaya dan berusaha dengan cara yang Tuhan berikan, sehingga semua pelayanan dapat berjalan dengan baik dan jemaat merasa dilayani. Kuatkan para pelayan-pelayan Tuhan. Semangat kiranya tetap ada dalam kehidupan mereka semua. Kasih dan berkat-Mu senantiasa mengiringi kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam keadaan pandemi virus corona, ataupun oleh karena adanya masalah serta persoalan-persoalan yang lain. Kami berdoa, Kau senantiasa yang turun tangan, sehingga apapun yang kami alami di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, akhirnya dipulihkan. Dan para pemimpin bangsa, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, kiranya mereka sungguh-sungguh bekerja, menunaikan tugas dan tanggung jawab secara bertanggung jawab, tanpa ada diskriminasi sedikit. Sehingga tentu keadaan masyarakat akan kembali dipulihkan. Keadaan ekonomi akan kembali ditumbuh kembangkan. Bahkan situasi-situasi yang tidak kondusif kembali menjadi kondusif. Ialah kami semua masyarakat bangsa ini Tuhan selalu takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu, namun sesungguhnya sangat terbatas. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, sebab Allah mengasihi kepada semua orang yang memberi dengan penuh sukacita. Kita angkat satu pujian dari NKB 181. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar
Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami, terutama pengampunan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah persembahan yang telah kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu, dan berkatilah kehidupan kami, agar kami diperkenankan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilahkan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah dalam damai dan sejahtera, serta terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Sebagai lagu penutup, mari memuji Tuhan PKJ 183.